Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Blade 17. Film ini telah rilis di tahun 2017 yang diperani beberapa aktor dan aktris papan atas seperti Park Sui, Choi Jah-hoon, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan seorang pria yang sakit hati karena melihat tunangannya yang sedang dipercikli oleh orang yang tak dikenal. Namun, di suatu pagi, tiba-tiba ia kedatangan seorang bidadari yang turun dari kayangan dan akan menjadi teman tetangga kosnya. Nah, apakah yang akan terjadi? Yuk guys, kita remas alur ceritanya. Berawal dari pagi yang cerah, ada seorang pria gagah perkasa bernama Song-gi. Song ini bekerja di sebuah perusahaan dan Song bisa dikatakan pria yang rajin dan disiplin akan pekerjaannya. Secepat kilat, Song telah pulang dari bekerja. Niat baik ingin memberikan surprise kepada tunangannya. Ternyata, saat ditelepon tunangannya itu sedikit tak menghiraukannya. 오늘 밤에 보자 그러라 그랬더니 Karena rasa penasaran yang begitu bergejolak, lalu Song langsung saja capcus ke kos kediaman tunangannya. Namun apa daya, niat memberikan surprise, ternyata sesampainya Song di kos tunangannya, di sana ia melihat tunangannya itu sedang klokat-kloket bersama pria lainnya. Sontak membuat hati Song hancur berkeping-keping. Hingga pada esok harinya, Song pun masih terlihat murung dan berlinang air mata. Tak lama kemudian, datanglah sahabat Song yang bernama Sing. Di sana Sing menanyakan apa sebab Song begitu bersedih. Dengan berat hati, Song menjawab bahwa dirinya saat ini telah ditinggal pergi oleh tunangannya. Yang lalu, Sing mengajak Song untuk pergi drinking-drinking sejenak untuk melupakan permasalahan yang dihadapinya saat ini. Tak lupa Sing memberikan motivasi kepada sahabatnya bahwa wanita bagaikan pepatah yang mati satu tumbuh seribu. 내일이 10년 잡아 가는 여잔 또 가게 내그 여자한테 말도 제대로 한번 못해요. Bak peribahasa bagai punduk merindukan bulan. Secara tiba-tiba tunangannya itu datang dan mengembalikan barang kenangan mereka selama ini. Dan ia pun berlalu pergi. Pada esok harinya, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba seorang gadis manis dan menawan datang mengetuk pintu kamar kos dari Song. Gadis itu bernama Se-heong. Di sana Heong meminta bantuan kepada Song untuk membantunya membawakan barang bawaannya. Usut punya usut, gadis manja satu ini akan menjadi tetangga teman kosnya. Bagaikan dapat durian runtuh, Heong mengajak Song untuk makan malam bersama. Di sana mereka saling berkenalan satu sama lain. 나는 아니에요. 똑같아요. 나는 아닙니다. 나도 아니야? 아니요. Tak terasa malam pun semakin larut. Perbincangan mereka pun sudah menjurus ke masalah pribadi. Di sana, Song curhat mengenai bahwa dirinya saat ini telah ditinggal pergi oleh tunangannya. Mendengar curhatan dari Song, secara tiba-tiba Heong mengatakan rela memenuhi semua keinginan dari Song. Namun, Heong akan hidup bersama Song hanya dalam kurun waktu 3 minggu ke depan. Mendengar ucapan dari Heong, membuat Song berpikir bahwa Heong ini hanya bercanda gurau karena telah kebanyakan minuman. Namun, Heong membantah perkataan dari Song dan berkata bahwa ia siap memuaskan Song anywhere and anytime. 한번 같이 있을 수 있어요? 그럼 대신 딱 3주. 그리고 하나 더. Tak lama kemudian, saat Song berada di kamarnya, Heong mencoba menelepon Song melalui video call. Ternyata, Heong mencoba memancing birahi dari Song dengan melorotkan bajunya. Yang membuat diri Song hanya bisa menelan ludah. Tanpa babi bu, Song auto gaspol remblong ke kamar Heong. Dan tanpa pemanasan, langsung saja menyergap Heong bak harimau yang kelaparan.
Pada esok harinya, melihat gemulai tubuh dari Hyong yang sedang berolahraga membuat Song tak mampu mengedipkan mata dari indahnya pemandangan di hadapannya. Bagaikan kurang puas, kembali Hyong memicu hasrat untuk mandi bersama. Tak mau kehilangan kesempatan, dengan gercepnya Song kembali dapat merasakan kehangatan goa dari gadis manis saat ini. 샴푸 옆에 있는데. Bagaikan minum obat 3 kali sehari, Song yang telah puas merasakan goa Hyong yang rimbun akan pepohonan, lalu mengajaknya berjalan keliling kota. Tak terasa malam pun tiba, yang lalu mereka memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah warung makan. Di sana mereka menikmati makanan yang dihidangkan. Namun, saat Song melihat Hyong menjambal paha ayam, seketika Johnny Yes papanya meronta-ronta karena tak kuasa melihat merah meronanya bibir dari Hyong. Secara tiba-tiba, datanglah Sing yang melihat sahabatnya itu sedang bersama gadis muda belia. Tanpa pikir panjang, Sing langsung mendatangi Song dan bertanya siapa gadis muda ini. Yang lalu, dengan tegas Hyong menjawab bahwa Song adalah tunangannya. Terlihat, Sing sedikit kurang percaya akan ucapan dari Hyong. Dari scenes ini, bisa dikatakan Sing sangat tertarik ingin mencicipi gawang dari Hyong. Namun, Song yang mendengar ucapan itu lalu mengusir Sing untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ibarat kata, Hyong yang masih haus akan goyangan dari Song kembali mengundang hasratnya dengan memberikan pembungkus goa kepada Song. Sontak membuat perasaan Song kembali menggebu-gebu. Kali ini, mereka berolahraga bersama di sebuah tenda. Terlihat, dua insan manusia ini telah dilanda mabuk asmara, yang sudah kerap melakukan berkuda-kudaan di mana dan kapan saja. 가위바위보. Singkat cerita, Song kembali teringat akan perkataan dari sahabatnya perihal Hyong yang tiba-tiba datang di kehidupannya dan mau melakukan apa saja demi dirinya. Karena dilanda rasa penasaran, Song menanyakan mengenai identitas siapa Hyong sebenarnya. Namun, Hyong tetap merahasiakan siapa ia sebenarnya. 그런데 뭘 더 하려고 하는 거야? 섹스야 내 전부야? 선택해. Nah, saat di perjalanan, tak diduga kembali bertemu dengan mantan tunangan Song. Di sana tunangannya menyindir Song bahwa mampu mendapatkan gadis yang oke punya. Karena Hyong merasa tersungging, lalu pergi meninggalkannya. 아무 말도 못하고 여기나 한 바가지 해주지. Lanjut cerita, pada malam harinya, bak pribasa ada udang di balik batu. Sing mengajak Hyong dan Song untuk minum bersama. Ternyata, maksud tujuan Sing hanya untuk merayu Hyong. 없어. 1도 없어. 왜? 그게 3대. Terlihat, Song yang cemburu buta langsung menyuruh Sing untuk pulang. Dan juga Song berprasangka buruk bahwa Hyong juga memberikan perhatian lebih kepada Sing. Karena merasa bersalah, pagi-pagi buta Hyong mencoba merayu Song dengan cara merangsek batang singkong dari Song. Namun apa daya, ternyata Hyong salah sasaran. Ia malah menggosok-gosok batang singkong milik Sing yang menginap di kamar Song. Alhasil, mereka pun kelinyaran.
dan menyulut api amarah dari Song yang semakin membara. Namun, dengan kekuatan cinta, akhirnya mereka kembali berbaikan dan berolahraga gembira bersama. Pada malam harinya, Song yang akan kembali ke kosannya berhenti sejenak membelikan cemilan untuk Heong di sebuah supermarket. Terlihat di sana ada seorang gadis yang wajahnya mirip dengan Heong, yang jawabannya akan kita ketahui di ujung cerita. Karena merasa masih dihantui rasa penasaran mengenai siapa sebenarnya Heong, lalu Song mencoba mencari tahu identitas Heong lewat koper bawaannya. Secara mengejutkan, ia menemukan sebuah remote yang bertuliskan D-12. Yang lalu, sesampainya di kamar, ternyata Heong sudah menunggunya dengan sebuah pizza kesukaan Song. Karena tak puas akan jawaban dari Heong yang sebelumnya, Song kembali menanyakan perihal identitas dari Heong. Dan akhirnya, Heong mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan. Namun, hanya akan menemaninya dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Karena merasa jawaban dari Heong yang tidak masuk akal, kembalilah terjadi cekcok di antara mereka. Ternyata Sing telah memantau mereka sedari awal dari balik jendela. Melihat hubungan mereka yang telah renggang, yang lalu Sing memiliki rencana busuk untuk dapat juga merasakan kehangatan goa dari Heong. Dari scenes ini, terlihat rencana busuk Sing mengajak Heong minum-minum agar segera ambyar. Akhirnya, rencana busuk Sing pun berjalan dengan lancar. Terlihat, Heong pun sudah dibuatnya ambyar, yang langsung dibondong ke sebuah penginapan. Di sana, ia hendak menjambal goa milik Heong. Namun naasnya, Heong keburu tersadar dan juga tidak sengaja menendang hingga Sing terjungkal hingga ia terkulai lemas tak berdaya. Di tempat lain, ternyata Song yang sudah ambyar dibawa ke sebuah penginapan dengan mantannya. Dan saat tersadar, betapa terkejutnya Song melihat mantannya itu sudah berada di sisinya. Seketika, mereka pun ingin pergi keluar dari penginapan tersebut. Namun, secara bersamaan bertemulah dengan Sing dan Heong. Tak pikir panjang, Song yang sudah diselimuti rasa cemburu buta langsung meluapkan rasa emosi dan kecewanya kepada Heong. 다 끝이야. 내가 실수한 거야. 그렇게 말한 거 정말. 근데 정식으로 사귀는 건 또 안 된다고 하지. Mungkin inilah yang namanya berjodoh. Dengan diterpanya berbagai jenis masalah, Song dan Heong pun mampu mempererat rasa kasih sayangnya. Dan akhirnya, mereka menginap di sebuah hotel untuk melupakan semua masalah yang mereka alami selama ini. Tak butuh waktu lama, kali ini mereka sudah berani melakukannya di sebuah kolam renang. Tak lupa, mereka selfie bersama sebagai kenangan indah di kemudian hari. 하나, 둘, 셋. Singkat cerita, saat Song berjalan sendirian, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang parasnya mirip seperti Heong. Di sana, Song menarik tangan gadis itu. Namun ternyata gadis itu tak mengenal dirinya. Karena dipenuhi rasa kebingungan, akhirnya Song menceritakan pengalaman yang baru saja ia alami kepada Heong. Di sana Heong menjelaskan bahwa gadis itulah yang akan menjadi jodohnya di kemudian hari. Diceritakan bahwa dulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Namun suatu ketika Song mengalami kecelakaan. 네. 오빠가 나를 잡으러 온 거야. Dan juga Heong menjelaskan bahwa esok adalah hari terakhirnya bersama Song. Sontak membuat hati Song begitu terpukul akan prahara kisah cinta yang dialaminya. Pada esok harinya, Heong telah tiada di kamarnya. Song yang kebingungan mencoba mencarinya kemana-mana. Namun semua itu sia-sia.
Tak jauh dari sana, ia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu kosnya. Dan ialah Hyung yang setia menunggu Song. Saat akan berpisah, tak lupa Song berterima kasih karena telah memberi warna baru di kehidupannya. Sembari menangis, akhirnya Song untuk yang terakhir kalinya menyobek-nyobek gawang dari Hyung. Pada esok harinya, saat Song bekerja, tiba-tiba datanglah seorang gadis karyawan baru di tempat kerjanya. Dikenal gadis itu bernama Jo-hee. Terlihat, Song begitu senang melihat jodohnya sudah berada di depan mata. Dan juga, Song kerap memberi perhatian lebih kepada Jo-hee. Tak lama kemudian, rekan kerjanya menelepon meminta bantuan agar Song membantu mengangkat sebuah barang. Namun naas ribu naas, saat ingin menyeberang, Song yang kurang berhati-hati tertabrak sebuah mobil. Sehingga ia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang serius. Entah apa yang merasuki Jo-hee yang tak kunjung berhenti menangisi yang dialami Song. Usut punya usut, ternyata Jo-hee teringat akan masa lalunya yang telah dilewati bersama Song. 술 냄새. Penutup film, akhirnya Song keluar dari ruang operasi. Beruntung Song hanya mengalami patah tulang kaki. Dan Jo-hee pun mengatakan bahwa ia telah mengingat kejadian yang selama ini mereka berdua lalui bersama. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film dari Blade 17. Bagi teman-teman yang masih ingin mendengar alur cerita film lainnya, silahkan mengklik salah satu gambar yang muncul di layar kaca saat ini. Dan juga, jika kalian suka dengan pembawaan channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and bye-bye.